Halo Sobat Corong ID. Kalian tahu kan jika Israel memiliki kemampuan militer yang oke, bagaimana tidak, militer mereka dibekali dengan peralatan yang canggih dan pasukan yang terlatih. Meskipun begitu, negara ini disebut sebagai duri dalam daging di Timur Tengah, karena ambisinya ingin merebut tanah Palestina. Di Timur Tengah sendiri hanya satu negara yang mampu menandingi militer Israel, tak lain tak bukan negara itu adalah Mesir. Ya benar sekali bos, dengan dibekali Su-35 dan menduetkannya dengan Rafale, negara ini mampu mengimbangi kekuatan militer Israel. Baguslah, agar bisa sebagai pengimbang di kawasan supaya Israel tidak macam-macam bukan? Sahabat sekalian, Israel sendiri memang melakukan penguatan otot militer sejak pertama kali berdiri. Dengan dukungan peralatan militer dari AS membuat IDF begitu solid bos. Jadi wajar jika IDF bisa melewati rentetan perang melawan koalisi bangsa Arab dengan senjata-senjata Amerika Serikat. Nah, meski begitu, siapa sangka di balik garangnya tentara Israel, ternyata, pada kenyataannya tak mampu mengalahkan kekuatan militer Indonesia, atau lebih tepatnya Israel tak berani macam-macam dengan Indonesia. Contoh saja, beberapa kali pasukan Garuda di Lebanon menunjukkan aksi menantang bahaya, dalam mencegah terjadinya perang antara tentara Lebanon dan Israel. Yang terbarunya, dalam beberapa waktu lalu pasukan Garuda mencegat tank Merkava Israel, yang hendak bentrok dengan tentara Lebanon di perbatasan kedua negara, yaitu contoh singkatnya. Nah, selain itu dalam penilaian setiap tahunnya, Indonesia selalu mempecundangi pasukan pertahanan Israel atau lebih dikenal IDF. Padahal ditilik berdasarkan anggaran pertahanan negaranya, Israel sudah menganggarkan 16,6 miliar dolar Amerika. Sementara Indonesia sendiri hanya menganggarkan 9,2 miliar dolar Amerika untuk pertahanan. Tak hanya itu, Angkatan Udara Israel juga terbilang sangat mumpuni dengan total pesawat sebanyak 595, sementara Indonesia hanya sebanyak 458 pesawat. Demikian juga dengan pertahanan darat. Israel punya 1.650 tank tempur, sementara Indonesia hanya punya 332 tank tempur. Lantas, sebenarnya apa yang membuat Indonesia menang telak dari Israel? Nah, sahabat sekalian, rupanya jawaban itu terletak pada pertahanan laut. Di mana kekuatan armada tempur Indonesia untuk matra laut berjumlah sebanyak 282 buah, sementara Israel hanya memiliki 65 buah. Ya walaupun kapal perang Indonesia belum mencapai titik ideal, namun kita juga patut bangga dengan memiliki 7 kapal fregat, yang mampu menjaga wilayah perairan Nusantara, sementara Israel sama sekali tak memiliki kapal fregat. Lalu seperti apa sih pendapat Israel mengenai Indonesia? Sahabat sekalian, menurut dari Tuvia Gering, selaku peneliti di Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem, dalam artikelnya menjelaskan bila Israel saat ini perlu mengarahkan pandangannya ke ASEAN, kalau bisa normalisasi hubungan dengan Indonesia sekalian. Bagi Israel sendiri, Indonesia yang merupakan motor ASEAN, akan jadi rekan strategis penting siapapun yang akrab dengannya. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara maritim terkemuka di antara anggota ASEAN. Maka dari itu, pihak Israel berani menjamin bahwa tak ada salahnya bagi Israel menjalin hubungan harmonis dengan Indonesia, karena ia akan jadi negara Muslim terbesar dan terkuat di dunia. Nah sahabat sekalian, Israel saja mengakui Indonesia akan jadi negara besar, kini tergantung generasi penerus bangsa ini mengisi kemerdekaan semaksimal mungkin untuk kelangsungan Indonesia ke depan. Lantas bagaimana menurutmu terkait hal ini? Meskipun negara itu menyampaikan pujian baik pada kita, ingat tetap terus jaga dan perkuat negeri ini, jangan sampai terbuai dengan banyak pujian yang ada. Itu sih menurut admin. Nah silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar, dan sekian dulu video dari admin, terima kasih.